Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Jacksolnet, yaitu saya ajak mencari solusi matematika dengan mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan membahas tentang perputaran atau rotasi, merupakan bagian dari materi SMP kelas 9, yaitu transformasi. Sebelum kita bahas, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bunyikan loncengnya sehingga akan mudah mendapatkan informasi video-video terbaru tentang matematika. Kalian akan mendapatkan baik di tingkat SMP maupun untuk di tingkat-tingkat lanjutannya. Oke, kita bahas langsung saja, yaitu perputaran. Apa itu perputaran? Yaitu rotasi merupakan transformasi yang memindahkan titik ke titik lain dengan titik pusat tertentu. Nah, titik pusat itu apa? Yaitu sebagai acuan untuk berputar atau rotasi. Nah, dalam rotasi berputar itu ada ketentuannya atau kesepakatannya, di mana apabila berputarnya berlawanan arah jarum jam itu nilainya positif. Apabila searah jarum jam maka arahnya negatif. Ingat, jarum jam adalah perputarannya adalah ke arah kanan. Perhatikan contoh berikut. Oke, sebelum kita masuk pada sudut putaran, kita bahas dulu tentang daerah sumbu kartesius. Masing-masing daerah ini sudutnya adalah 90 derajat. Biar mudah dalam menentukan perputaran nanti. Bagaimana kalau kita menghendaki sudutnya 180 derajat? Cukup mengambil dua kotak, maka sudutnya 180 derajat. Bagaimana kalau 270? Berarti 3 kotak. Kalau 4 kotak berarti 360. Terkait dengan kesepakatan perputaran, perhatikan jam berikut. Nah, ini jam itu berputar ke arah kanan. Oke, bisa dilihat. Nah, itu. Maka ini akan bernilai negatif, ya. Kalau berlawanan arah dia bernilai positif, kalau searah bernilai negatif. Perhatikan, ini yang nilainya positif, nah, maka dia ke kiri berlawanan arah. Kalau searah jarum jam negatif, maka dia putarannya sama dengan putaran jarum jam. Ini bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, nanti notasi rotasi itu dituliskan dengan O, P derajat. Ya, P itu putaran. Itu simbol aja, A derajat juga boleh, enggak masalah. Baiklah, kita bahas bagaimana untuk memutar titik A, B. Misalnya sudutnya 90 derajat. Kalau dengan jangka bagaimana? Ya, kita letakkan jarumnya di sini, pensilnya di sini, kemudian kita putar. Setelah itu hasil titik di sini kita tarik garis, maka didapatkan bayangannya ada di sini. Oke. Untuk lebih jelasnya, apabila dengan jangka merasa kesulitan, bisa digunakan dengan ukuran-ukuran sudut pada sumbu kartesius tadi. Perhatikan. Nah, ini sudut 90. Nah, berlawanan arah jarum jam. Titiknya adalah A, B. Maka cukup dengan mudah saja titik-titik pada X maupun dengan Y itu kita rotasikan 90 derajat karena arahnya berlawanan. Kita putar sehingga ada di sini, maka A pindah ada di sumbu Y. Yang B ini akan pindah ke sumbu X yang negatif, maka ditulis min B negatif. Setelah itu A dan B kita tarik garis. Pertemuannya ini adalah merupakan titik bayangan dari titik A. Maka rumus yang pertama yaitu untuk perputaran arahnya berlawanan jarum jam untuk sudut 90 dihasilkan adalah min B, A. Bagaimana kalau yang searah dengan jarum jam? Maka titik A akan diputar arah jarum jam. Ini. Maka A pindah ke daerah negatif pada sumbu Y, sedangkan yang titik B ini akan pindah ke daerah X yang daerahnya positif. Maka ditarik garis, dihasilkan bayangannya adalah B, min A. Ini rumus yang kedua. Ini negatif karena searah jarum jam. Baik, perhatikan contohnya. Dalam menyelesaikan soalnya itu bisa dengan dua cara, dengan gambar maupun dengan cara rumus.
dengan gambar, perhatikan titiknya 3,5 kita putar, maka 3 ada di sana, pindah kemari ya. Di sini titik 3 ini akan pindah di sini, sedangkan 5 juga akan pindah ke daerah ini yang daerah negatif. Maka 5 ada di sini. Titik merah ini merupakan titik perpindahannya. Maka kita tentukan titik pertemuannya merupakan titik bayangannya. Hasilnya min 3,5. Jadi bayangan titik A 3,5 yang diputar sudutnya 90 derajat, hasilnya min 3,5. Bagaimana dengan rumus? Nah, karena lebih mudah lagi, yaitu tinggal dimasukkan. Yang pertama adalah B min B. B-nya 5 ditulis min 5. Kemudian yang kedua A-nya 3 ditulis 3. Hasilnya sama. Lanjut kita pada sudut yang ke berapa? 180 derajat. Searah berlawanan arah dengan jarum jam. Maka kita gunakan 2 kotak. Maka A ini akan pindah di daerah X negatif, sedangkan B-nya akan berpindah ke daerah Y negatif. Kita tarik garis-garisnya dari perpindahan titik itu merupakan bayangan dari perputaran 180 derajat yang berlawanan arah dengan jarum jam. Dihasilkan rumusnya adalah min A, min B. Bagaimana kalau searah jarum jam? Kalau searah jarum jam, maka A-nya kita putar. Oke, negatif ya, searah. Nah, berpindah di sana. Bagaimana dengan Y-nya? Y-nya akan B-nya akan berpindah. Maka dia dapatkan min A dan min B. Ditarik titiknya, maka bayangannya min A, min B. Ternyata sama, baik berlawanan arah maupun tidak berlawanan arah atau searah jarum jam, yaitu min A, B. Contohnya ini 3,5 titiknya yang diselesaikan dengan cara gambar. Oke, 3 ini akan diputar ya sampai pindah. Oke, di sini. Sedangkan B-nya ada di sini ya. Maka yang merah ini merupakan hasil perpindahannya. Kita tarik garisnya, pertemuan di sini. Hasilnya min 3, min 5. Bagaimana kalau dengan cara rumus? Nah, cara rumus 3 dimasukkan jadi min 3, 5 masukkan menjadi min 5. Sama bukan? Kita lanjut saja ke sudut yang 270 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti 3 kotak ini yang kita ambil. Oke, maka dia berputar pindah di sana. Yang B-nya juga pindah ke tempat yang positif. Ditarik garisnya pertemuan antara A dengan B, maka bayangannya adalah B, min A. Didapatkan rumusnya untuk yang berlawanan arah jarum jam, sudutnya 270, yaitu B, min A. Bagaimana yang searah jarum jam? Perhatikan yang searah jarum jam. Nih, searah jarum jam, maka A akan berada di daerah Y yang positif. Ini ya, ini Y positif. Bagaimana yang B? Yang B di daerah X yang negatif. Ini. Setelah itu kita tarik garisnya. Oke, bertemu dengan A dan min B, maka hasilnya adalah min B, A. Maka secara rumus bayangan A yaitu min B, A. Ini nanti digunakan untuk menyelesaikan soal-soalnya. Jadi silakan. Contohnya titik A, 3 apabila dengan cara gambar yaitu berlawanan arah dengan jarum jam. Nih, titik 3-nya aja yang kita rotasikan akan pindah di daerah negatif pada sumbu Y. Kemudian 5 pindah ke daerah X yang positif. Kita tarik garisnya, maka ketemu X-nya kita tulis dulu yaitu 5 dan Y-nya adalah min 3. Maka dihasilkan adalah 5, min 3.
Bagaimana dengan cara rumus? Maka tinggal dimasukkan depannya B, maka nanti 5, sedangkan setelahnya adalah min A nya adalah 3, maka hasilnya min 3. Demikianlah pembahasan contohnya. Kemudian kalian semua bisa melihat rangkumannya. Ini apabila berlawanan arah dengan jarum jam, yang di sebelah sini adalah searah dengan jarum jam, hasilnya negatif. Ini hasilnya demikian. Oke, kalau yang 180 itu sama. Oke, dari rangkuman ringkasan dari rumus-rumus yang diperoleh pada pembahasan ini, kalian bisa membahas atau menyelesaikan soal penilaiannya. Silakan kalian selesaikan 4 soal sebagai soal penilaian, kemudian nanti dikerjakan, diserahkan kepada guru kalian masing-masing. Untuk kali ini pembahasan rotasi kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau tutur kata atau tulisan yang tidak tepat, kami selaku manusia biasa, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.